بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, saat ini banyak sekali di tengah-tengah kita menjamur tumbuhnya rumah-rumah spiritual yang menawarkan teknik meditasi yang akan membuat peserta pelatihannya akan mendapatkan ketenangan batin. Dan bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang mengikuti apa yang diajarkan oleh rumah spiritual seperti itu. Padahal sebagai muslim, kita memiliki rumus ketenangan batin yang asli, yaitu Al-Quran. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketenangan itu hanya datang dari Allah. Tempat ketenangan adalah hati, dan hati bukanlah milik manusia. Hati yang sudah ada dalam diri manusia sejak ia dikandung oleh ibunya bukanlah milik manusia. Allah lah yang menurunkan ketenangan itu. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, wahai engkau pemilik hati, sabbit qulubana, kokohkanlah hati kami, ala dinik, dalam agamamu. Oleh karena itu sebagai muslim maka janganlah terjebak dengan ketenangan yang palsu. Jangan terjebak pada ajaran yang bukan dari Allah. Satu-satunya jalan ketenangan hanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu, wa ma yabtagi ghairal islami dina, siapa yang mencari ketenangan, mencari jalan, mencari kebenaran, mencari cahaya dari selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad, fala yu'abbala minhu, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dan kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Segala yang kita lakukan adalah dalam rangka berzikir mengingat Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak berzikir tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu ketika bangun tidur, kita langsung mengikatkan pikiran kita dengan Allah, langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hadis riwayat Bukhari. Ketika akan masuk ke tempat najis yang kotor dan berbau yang dikatakan sebagai tempat setan,
tapi kita ingin mengikatkan diri dengan Allah, kita pun membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'its. Hadis riwayat Bukhari. Selesai berwudu, ketika kita merapikan wajah kita di depan cermin, kita pun mengingat Allah. Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassan khuluqi. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus bentuk fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Itulah Muslim, karena ada keseimbangan antara fisik dan kebaikan akhlak. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara zahir dan batin, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Ketika ia ingin melangkahkan kakinya ke tempat bekerja, ia tetap mengingat Allah. Ia mulai langkahnya dengan kaki kanan, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sahabat beriman, kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada pedagang yang berlaku curang saat menjual dagangannya. Kalaulah pegawai itu mengingat Allah, maka tidak akan ada markup, tidak akan ada kecurangan dan korupsi, karena ia ingat dan tahu bahwa kecurangan dan korupsi itu amatlah berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalaulah pemimpin itu berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan menganiaya rakyatnya, karena ia akan dituntut di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hamba pilihan Allah, pikirannya selalu mengingat, hatinya senantiasa merenung, tidak pernah sedetik pun ia lupa dan alfa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ia memandang ciptaan Allah, ia akan berkata, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ia juga mengatakan, Subhanallah, karena semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya mengingatkan ia kepada Allah. Maka orang yang berzikir mengingat Allah pagi, petang, siang dan malam, tidak pernah luput zikirnya, tidak pernah terbatas ruang masjid. Zikirnya tidak pernah terbatas di dalam sholat, sampai-sampai ia berzikir dalam setiap posisi dan kondisinya. Siapakah orang yang seperti itu? Dia adalah para ulul albab. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Orang yang seperti ini maka ia tidak pernah lupa sedetik pun berzikir, karena ia sadar bahwa malaikat maut akan mencabut nyawanya. Maka yang selalu ia ucapkan adalah, seafdol-afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi. Zikir yang selalu ia ucapkan juga adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Sebagaimana riwayat hadis Bukhari, dua kalimat ringan diucapkan lidah, tapi dapat memberatkan timbangan amal pada hari kiamat.
dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Zikir yang lain adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berlandaskan dari sebuah hadis riwayat Muslim, perkataan yang paling dicintai, disukai dan disenangi oleh Allah adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata-kata zikir tidak hanya itu, tapi ada kata-kata zikir dalam bentuk yang lain. Istighfar adalah zikir. Rasulullah bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar, setiap kesempitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Setiap kesusahan akan diberikan kelapangan oleh Allah. Kemudian akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga terkandung di dalamnya zikir. Keutamaan sholawat sangatlah luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan, dan Allah akan tutupi 10 kesalahan dan dosa, dan akan dinaikkan 10 derajat tingkat kemuliaan. Hadis riwayat An-Nasai. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Aus bin Aus ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau wafat. Pada hari itu juga ditiup sangkakala, dan pada hari itu datang hari kiamat. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Aus bin Aus berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin sholawat kami bisa disampaikan kepadamu sementara engkau telah meninggal? Atau mereka berkata, telah hancur menjadi tulang. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita bersolawat, bukan hanya sekedar bersolawat, tapi kita juga diperintahkan wassalimu alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Tidak ada solat yang kosong daripada salam kepadanya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lantas bagaimanakah jika seseorang tidak pernah berzikir dalam hidupnya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bila berzikir mendapatkan pahala, tidak berzikir tidak apa-apa. Maka inilah yang menjadi sebab seseorang tidak berzikir. Padahal orang yang tidak berzikir itu mendapatkan ancaman yang keras. Rasulullah kemudian membacakan ayat Al-Quran, siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Ayat itu menjelaskan bahwa siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, maka dia akan diikatkan dengan setan, dan setan itu akan berbisik ke dalam hati dan otaknya. Sehingga jangan heran jika otaknya adalah otak setan. Mengapa? Karena dia tidak berzikir mengingat Allah, maka setan itu akan terus menemaninya. Sampai mati pun dia akan tetap bersama setan. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, siapa yang tidak berzikir mengingat aku, maka hidupnya akan sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Dari ayat tersebut, hidup yang sempit bukan berarti miskin. Hidupnya sempit bukan berarti kena PHK, namun dia kaya. Hartanya banyak berlimpah ruah, punya kuasa,
tapi hidupnya terasa sempit dan sempit, hingga akhirnya berakhir dengan bunuh diri, berakhir dengan terjun dari gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Hidup nestapa singkat, tapi azab yang akan diterima khalidina fiha abada. Apakah setelah mati orang yang tidak berzikir ini selesai azabnya? Ternyata ada azab yang mengerikan lagi setelah mati. Ada di ayat Toha 124 tersebut, dan akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian ia pun protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku buta? Padahal aku dulu hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat." Allah pun mengingatkan dia, "Ayat-ayat kami sudah datang kepadamu, tapi kau tidak pernah ingat, tidak pernah berzikir, tidak pernah mau mendekatkan diri kepadaku. Maka pada hari ini kau menjadi makhluk yang terlupakan, terhinakan, buta, tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat melihat zat Allah, tidak dapat melihat surga Allah." Na'udzubillah. Tidak ada azab yang lebih menyedihkan daripada azab orang yang tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.